Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Puji Lestari dan teman saya yang bernama Maulidi Naimatul Rasyidah. Di sini kita akan menjelaskan tentang Hubungan konseling dalam konseling catur murti. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu arti dari konseling catur murti. Konseling catur murti adalah jalinan interaksi antara konselor dan konseli yang menjadi faktor utama keberhasilan proses konseling, di mana keduanya menjalankan peran, sikap, dan tugas masing-masing berbeda. 3 pilar utama yaitu agama, Islam, budaya Jawa, dan kemanusiaan atau pengabdian. Selanjutnya adalah sikap, peran, dan tugas konselor. Yang pertama adalah abdi. Dalam merumuskan esensi sikap dan peran, tugas konselor abdi diserap dalam sari ajaran Adiluhung Leladi, sesama dumadi, memayu hayuning sesami, yang artinya adalah mengabdikan diri kepada sesama manusia guna mencapai kebahagiaan agar dunia menjadi lebih indah dan sentosa, sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam proses membantu konselor menerapkan 4 sifat. Yang kedua adalah mandor klungsu, yang dimana sikap, peran, dan tugas konselor dalam membantu manusia berperan sebagai mandor klungsu. Secara semiotis, makna mandor adalah kepala regu dan klungsu adalah biji-biji asam. Klungsu sebagai simbol dari manusia yang kecil namun mempunyai potensi yang besar dengan binaan dari sang mandor, pemimpin klungsu. Yang ketiga yakni jakapring. Apa itu jakapring? Sikap, peran, dan tugas konselor dalam membantu sesama manusia berperan sebagai jakapring. Secara semiotis, jakapring dapat diartikan pada 3 kata. Yang pertama, jaka adalah seorang laki-laki yang berjiwa muda, dan yang kedua, pring atau biasa disebut dengan bambu adalah pohon yang sekujur tubuhnya bermanfaat bagi orang lain. Dapat disimpulkan bahwa makna jakapring adalah seorang laki-laki yang berjiwa muda yang dalam kesempatan dalam bermanfaat bagi siapa saja. Ilmu kantong adalah ilmu yang menggambarkan sikap, peran, dan tugas konselor dalam menolong sesama tanpa memikirkan waktu, perut, uang, dan jika ada rezeki mengalir kepada sesama manusia. Ilmu kantong bolong sebagai wujud cita-cita kemanusiaan yang sebenarnya untuk melenyapkan duka dan derita sesama manusia yang dilandaskan pada sikap saling mencintai, mengasihi, dan saling menolong kepada sesama. Yang kelima, dalam merumuskan esensi sikap, peran, dan tugas konselor berjalan dalam jalan kebenaran diserap dalam saripati ajaran Adiluhung. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, ngelorok tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Kaya yang artinya kaya tanpa harta, sakti tanpa ajian atau azimat, menyerang tanpa bolo atau teman, menang tanpa merendahkan. 4 proposisi tersebut merupakan penghayatan dan pengalaman sikap, peran, dan tugas konselor untuk berjalan di jalan yang benar dan mampu menahan gejolak emosional negatif dengan penghayatan ajaran Adiluhung. Pola hidup, agama, dan kejawen adalah pola perilaku konselor yang ditekuni dan didasari dengan 2 hal utama, yaitu agama dan kejawen. Agama merupakan jalan kehidupan dan kejawen adalah hal-hal yang berkaitan dengan budaya Jawa, yang meliputi dimensi kepercayaan, unggah-ungguh, tata susila, budi pekerti, dan budi luhur. Selanjutnya yang ketujuh ada pangastuti. Sikap, peran, dan tugas konselor pangastuti dilaksanakan dalam 3 dharma bakti. Yang pertama, konselor sebagai makhluk bermoral, yaitu melaksanakan tugas kewajiban sebagai makhluk yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, konselor sebagai makhluk individual yang melaksanakan tugas dan kewajiban dengan menjaga dan melindungi diri pribadi. Yang ketiga, konselor sebagai makhluk sosial, yaitu menyadari bahwa kehidupan di dunia ini di atas kehendak ilahi dan berusaha membentuk masyarakat yang teratur dan berbakti kepada Sang Ilahi. Yang ke-8 ada busana, sikap,
Peran dan tugas konselor adalah pribadi yang mempunyai kekuatan berjiwa besar, prabawa, yang ditempuh melalui busana dan perilaku hidup berbudi luhur dengan menjalankan kewajiban dan perintah Tuhan, serta meninggalkan sesuatu yang dilarang atau biasa disebut dengan takwa. Oke, selanjutnya adalah sikap, peran, dan tugas konseling memiliki peran penting dalam dukungan efektivitas hubungan konseling. Kualitas sikap, peran, dan tugas konseling dalam konseling caturmurti ditinjau dari kesiapan konseling untuk menerjunkan diri dalam proses pengubahan dan pengembangan potensi-potensi. Sikap, peran, dan tugas konseling dipandang sebagai proses edukatif yang menjalankan peranan sebagai murid dan gurunya kehidupan, murid lan gurune gesang dalam penyelarasan pikiran dan perasaan untuk mengendalikan perbuatannya dalam tindakannya dan tutur katanya. Baik, kita akan menyampaikan kesimpulan dari PPT kali ini. Hubungan konseling dalam pendekatan caturmurti menekankan bahwa keberhasilan konseling sangat bergantung pada kualitas interaksi antara konselor dan konseli. Konselor berperan menolong dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengabdian berdasarkan nilai agama, budaya Jawa, dan kemanusiaan. Sedangkan konseli dituntut untuk aktif belajar, mengenali diri, dan berani berubah. Maka, hubungan konseling caturmurti bukan sekedar hubungan profesional, tetapi ikatan kemanusiaan dan spiritual yang membangun perubahan secara lahir dan batin. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.